Masih bolehkah kita melakukan pembetulan SPT tahunan orang pribadi setelah Undang-Undang HPP itu berlaku, guys? Atau lebih tepatnya, kalau Anda mau ikut Tax Amnesty 2022. Oke, gua akan jelaskan terbagi atas dua bagian ya, guys. Bagian pertama gini, mulai tanggal 7 Oktober 2021 atau setelah berlakunya Undang-Undang HPP. Oke, tapi kita masih belum jelas nih, guys. Kapan persisnya tanggal Undang-Undang HPP itu mulai berlaku. Karena sampai hari ini tuh belum keluar nih salinan final Undang-Undang HPP itu, guys. Oke. Tanggal 7 Oktober itu adalah pemerintah bersama DPR mengesahkan Undang-Undang HPP di rapat paripurna. Tapi apakah itu adalah tanggal berlakunya undang-undang? Nah, kita masih belum jelas gitu, guys. Tapi kita anggaplah kita asumsikan 7 Oktober 2021 adalah tanggal Undang-Undang HPP berlaku. Gitu ya, guys. Supaya gampang kita ngobrolnya. Pertanyaan 1. Apakah boleh pembetulan SPT tahunan setelah Undang-Undang HPP berlaku? Oke, jawabannya ada di pasal 10 ayat 4 Undang-Undang HPP mengenai PPS atau Program Pengungkapan Harta, Program Pengungkapan Sukarela atau Tax Amnesty 2022. Oke, isinya ini, guys. Pembetulan atas SPT PPH orang pribadi tahun pajak 2016, 17, 18, 19, dan atau 2020 yang disampaikan setelah undang-undang ini diundangkan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT pengungkapan harta, artinya dia mau ikut TA gitu ya, dianggap tidak disampaikan. Dianggap tidak disampaikan. Oke, jadi di sini tuh sudah jelas gitu, guys. Setelah tanggal 7 Oktober 2021, SPT tahunan Anda sudah tidak bisa dibetulkan lagi. Oke, sudah final dan tidak bisa dibetulkan lagi. Oke, artinya apapun yang Anda sudah laporkan di SPT tahunan Anda, tahun pajak 2016 sampai 2020 sudah dianggap betul dan tidak bisa diubah lagi apapun isinya. Itu, guys. Oke? Nah, kenapa bisa seperti ini? Logikanya sih simpel aja gini, guys. Kalau Anda boleh membetulkan gitu ya, maka banyak orang akan membetulkan dulu SPT tahunannya, dibikin rapi, dibikin benar gitu ya. Barulah dia mau ikut TA gitu. Itu nggak fair dong, ya kan? Kalau Anda mau ikut TA ya udah langsung lu cut off aja gitu. Tidak boleh pembetulan lagi gitu. Anda harus bergerak dari apa yang sudah Anda laporkan di SPT 2020. Itu dong. Lebih fair, ya kan? Nah, kalau Anda nekat nih melakukan pembetulan SPT 2020, maka apa yang terjadi? SPT pembetulan itu dianggap tidak disampaikan. Artinya, ketika lu mau ikut TA 2022, tetap mengacu kepada SPT normal yang pertama Anda laporkan. Gitu, guys. Oke. Terus ini, bagaimana kalau ada orang yang belum sempat lapor SPT tahunan 2020? Nah, sedangkan TA 2022 itu kan aturannya adalah mengacu ke SPT tahunan 2020. Tapi dia belum lapor. Bagaimana caranya? Jawabannya adalah dia harus melaporkan SPT tahunan 2020 terlebih dahulu. Oke? Dengan melaporkan harta sesuai dengan penghasilan dia di tahun 2020 plus harta di SPT tahun sebelumnya. Oke? Jadi nggak boleh sembarangan gitu. Jadi nggak boleh nih Anda lapor SPT 2020 tiba-tiba punya duit 100 miliar gitu. Padahal tahun sebelumnya cuma ada 1M gitu. Nggak boleh. Oke? Padahal 1M tahun sebelumnya penghasilan Anda di tahun ini 2020 cuma 100 juta. Nggak boleh tiba-tiba dapat 100 miliar. Enak bener tuh. Kayak mendadak lu. Itu nggak boleh ya, nggak boleh. Lanjut. Terus gini, gimana kalau ada orang yang mau ikut TA 2022 tapi dia belum punya NPWP? Nah, belum punya NPWP, guys. Jawabannya gini. Jawabannya adalah dia harus buat dulu NPWP-nya, baru dia melaporkan SPT tahunan 2020 sebelum dia mau ikut TA 2022 nanti. Oke? Harus bikin NPWP dan harus sudah lapor SPT tahunan 2020. Itu wajib. Oke? Nah, apakah dia perlu melaporkan SPT 2019, 18, dan sebelumnya? Nah, jawabannya gini. Kalau memang dia sudah punya penghasilan dan punya harta, menurut gua sih dia tetap perlu lapor SPT tahunannya mundur ke belakang. Oke? Sampai ke tahun-tahun sebelumnya
tergantung dari berapa banyak harta yang dia akan laporkan. Gitu guys. Oke. Nah, kenapa perlu lapor SPT tahunan sampai bertahun-tahun ke belakang gitu ya? Kenapa nggak langsung ikut TA aja sih? Langsung ikut TA 2022 selesai gitu kan? Karena gini, tarif TA 2022 itu jauh guys lebih tinggi. Jauh lebih tinggi dibandingkan kalau dia melaporkan SPT tahunan mundur sampai 5 tahun ke belakang contohnya. Gitu. Lagi pula kan nanti dendanya itu kan nanti dihapuskan kalau dia ikut TA 2022 nanti. Gitu guys. Oke? Lanjut. Bagaimana kalau orang sudah lapor SPT 2020 nih, tapi isinya salah? Ini juga dulu waktu TA 2015 terjadi nih. Banyak orang mengalami ini. Contoh nih, di SPT tahunan 2019, hartanya 10 miliar. 10 miliar. Di tahun 2020, dia punya penghasilan 1 miliar. Berarti kan seharusnya harta dia di SPT 2020 adalah 11 miliar. Gampang gitu kan, 10 tambah 1 jadi 11 miliar. Tapi, karena sebuah kesalahan yang dia juga nggak ingat, nggak sadar, dia hanya melaporkan harta di SPT 2020 senilai 8M saja. Oke, 8M saja. Contohnya nih. Oke, mungkin karena salah ketik atau sebagainya gitu ya. Nah, gimana dong? Apakah ketika ikut TA nanti, dia harus melaporkan harta yang selisih 3M itu sebagai harta baru? Padahal kan seharusnya itu sudah ada di SPT 2020, cuman nggak terlapor aja, padahal itu harta sudah dilapor di tahun sebelumnya. Gitu. Jawabannya adalah tetap nggak bisa, guys. Tetap nggak bisa. Oke? Tetaplah harta yang menjadi patokan TA adalah harta yang 8M itu. Sesuai SPT 2020 yang sudah dilapor, gitu guys. Oke? Pilihannya ada dua nih. Pilihan pertama adalah dia ikut TA dan laporkan 3M itu sebagai harta baru. Atau nggak usah ikut TA sekalian. Nggak usah ikut TA, jadi tinggal pembetulan SPT aja, laporkan 11M-nya selesai. Gitu. Oke? Bagian kedua. Tadi bagian satu tuh panjang tuh. Sekarang bagian kedua ini panjang juga sebenarnya. Sebelum tanggal 7 Oktober 2021 atau sebelum Undang-Undang HPP ini berlaku. Bagaimana? Kenapa ini penting? Padahal kan sudah lewat jauh waktunya kan. Sekarang udah akhir Oktober gitu. Gua akan jelaskan guys. Jika mau pembetulan SPT tahunan orang pribadi sebelum tanggal 7 Oktober 2021, gimana? Jawabannya adalah hal ini tidak diatur dalam Undang-Undang HPP guys. Oke, nah karena dia nggak diatur, maka jawabannya adalah ya Anda boleh melakukan SPT tahunan, melakukan pembetulan SPT tahunan, boleh gitu. Contoh nih ya, contoh. Tanggal 1 Oktober 2021, Anda melakukan pembetulan SPT tahunan. Itu sah, itu boleh-boleh saja guys, nggak ada masalah. Oke, tapi pertanyaan gue adalah, bolehkah gue melaporkan pembetulan SPT 2020 itu dengan nilai yang tidak sesuai dengan penghasilan gue? Nah, ini jadi masalah. Ini penting nih guys. Ini tidak dijelaskan dalam Undang-Undang HPP guys. Oke? Gue ambil contoh gini ya. Gue ambil contoh. Ini kasus yang mirip kayak tadi ya. Kita barusan jelasin tadi ya. Di SPT 2019, gue lapor harta 10M. Contohnya ya, 10M. Terus penghasilan tahun 2020, 1M. Terus di SPT 2020, gue lapor 11M dong. Normal dong, biasa kan? Nah, terus tanggal 1 Oktober 2021, karena gue sudah tahu bahwa Undang-Undang HPP akan terbit tapi belum disahkan, oke? Berarti kan ini sebelum Undang-Undang HPP berlaku, gue membuat pembetulan SPT 2020 dan gue isi harta gue 20M. Oke? Secara Undang-Undang PPH yang biasa nih, ini bukanlah tindak pidana. Tapi ini adalah pelaporan harta yang perlu diklarifikasi dengan surat SP2DK. Oke? Tapi, gimana kalau sampai tanggal 1 Januari 2022, gue belum dikirimin SP2DK itu? Dan di tanggal 1 Januari 2022, gue langsung ikut TA. Apa yang terjadi, guys? Yang terjadi adalah TA 2022 itu menggunakan acuan SPT pembetulan yang terakhir sebelum Undang-Undang HPP berlaku. Gitu. Yaitu mengacu kepada harta gue yang sudah 20M itu. Gitu guys. Oke. Jadi ya gue tinggal tambahin aja 1 juta aja di TA 2022. Gue bayar 8%, gue bayar 80.000, maka 20M itu sudah sah menjadi harta gue sepenuhnya. Oke. Ingat nih guys.
peserta TA 2022 sudah tidak bisa diperiksa lagi untuk SPT tahunan 2020 dan sebelumnya. Nah, apakah artinya harta 20M gua itu menjadi bisa diterima oleh pajak? Jawabannya adalah seharusnya iya, diterima. Oke. Ini adalah loophole atau gray area atau titik lemah dari undang-undang HPP ini, guys. Oke. By the way, gua melakukan tindakan ini. Oke. Gua melakukan tindakan ini, guys. Ya, tapi hanya untuk menguji teori gua ya mengenai hal ini, guys ya. Jadi sebelum undang-undang HPP itu berlaku, karena ada jeda 1 minggu, gua melakukan pembetulan SPT 2020 dengan menaikkan harta gua jauh sekali. Jauh ke atas langit gitu ya. Gitu. By the way, gua disclaimer dulu nih guys, bahwa ini hanyalah cara gua untuk menguji undang-undang HPP. Oke? Bukan dengan sengaja gua menaikkan harta gua gitu loh. Oke? Nantinya harta gue itu akan gue hilangkan di SPT 2021 nanti. Oke, karena gue nggak mau nipu negara gitu ya. Nah, ini jadi pelajaran berharga buat Ditjen Pajak gitu guys. Seharusnya kan begitu ada informasi bahwa Undang-Undang HPP sudah disetujui oleh DPR, seharusnya nih langsung besoknya diketok palu, disahkan jadi undang-undang dan dikunci. Gitu. Harusnya begitu. Kenapa? Kalau enggak akan terjadi yang seperti yang gue lakukan tadi gitu, akan terjadi tax planning karena orang sudah punya pengalaman TA 2015 dulu. Kalau gue jahat nih, gue bikin aja harta gue 100 miliar, selesai gitu. Nah, cuma kan faktanya kan pengesahan itu terjadi sekitar 1 minggu setelah informasi tentang disetujuinya Undang-Undang HPP itu, gitu guys. Oke, jadi mudah-mudahan teman-teman nggak bingung ya. Nah, yang terakhir, kalau tidak mau ikut TA 2022 gimana? Nah, itu bebas saja guys, itu bebas ya. Anda anggap aja undang-undang HPP itu nggak ada, gitu ya. Lu boleh pembetulan, boleh melakukan apapun, bebas saja. Karena lu tidak ikut TA, lu tidak ikut program pengungkapan sukarela itu guys. Oke, gitu aja guys buat hari ini ya. Semoga Anda tidak tambah pusing ya guys. Ini banyak skenario tadi gue sampaikan, tapi itu kisah nyata, itu hal yang bisa terjadi dalam dunia konsultan pajak gitu ya. Oke, jadi semoga membantu buat pengetahuan buat teman-teman gitu. Memang tidak ada peraturan yang sempurna, selalu ada titik lemah atau gray area gitu ya. Kita sebagai warga negara yang baik ya, kita tidak boleh dengan sengaja mencurangi atau menipu pemerintah gitu ya guys. Nggak boleh gitu. Oke? Nah, by the way buat teman-teman yang masih ada pertanyaan mengenai tax amnesty 2022, Anda bisa hubungi gue langsung di www.ta2022.com. Oke? Di sana kita bisa diskusi dan tanya jawab secara langsung gitu. Tapi itu bukanlah jasa konsultan pajak resmi gitu ya guys. Itu hanyalah diskusi dan tanya jawab yang santai aja gitu. Dalam rangka ya gue ikut membantu pemerintah lah dalam mengedukasi masyarakat gitu ya. Oke, terima kasih guys. Sampai jumpa.